Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang ilmu mantik, atau kita akan masuk kepada pembahasan pertama, dasar-dasar ilmu mantik, yaitu mengenal ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini salah satu ilmu yang dikembangkan oleh para ulama di zaman dahulu sebagai salah satu panduan dalam berpikir. Makanya ilmu mantik ini disebut juga dalam bahasa lebih umum adalah ilmu logika. Apa itu ilmu mantik? Insya Allah kita akan bahas hari ini, atau kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, insya Allah untuk membahas ilmu mantik dasar-dasar ini, buku yang akan digunakan adalah buku ilmu mantik karya Al-Ustadz Kyai Haji Aceng Zakaria Al-Galuti atau dari Galut. Bukunya seperti ini. Insya Allah kalau para santri atau siapapun ingin mendapatkan buku ini bisa didapatkan di toko buku kitab atau toko buku yang ada di sekitar Anda. Bahkan juga bisa memesan mungkin langsung kepada penulisnya atau kepada penerbitnya. Baik, kita mulai. Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik terdiri dari dua kata, yang pertama ilmu, yang kedua mantik. Apa itu mantik? Mantik itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu natoko yantiku. Natoko yantiku artinya berbicara, atau juga diartikan bertutur. Bertutur atau berbicara adalah natoko yantiku. Hal ini atau lafaz ini disebutkan dalam Al-Quran, misalnya di surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, maksudnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah dia, kata Allah, Muhammad yantiku, bertutur, berbicara, 'anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi kata natoko atau ya natoko yantiku artinya berbicara atau bertutur. Maka ilmu mantik kalau demikian dilihat dari aspek bahasa adalah ilmu tentang tuturan atau ilmu tentang bertutur atau ilmu tentang berbicara. Namun apakah makna sebenarnya atau maksud dari sebenarnya dari ilmu mantik itu adalah ilmu berbicara? Nah, ini sebetulnya berbeda. Sebab ilmu tentang berbicara atau retorika ini dalam bahasa Arab lebih tepatnya yang istilah yang digunakan adalah ilmu al-balaghah, retorika. Nah, kalau hadirin atau ikhwatul iman atau para santri ingin mempelajari tentang retorika dalam bahasa Arab, itu bukan ilmu mantik, tapi itu ada di ilmu balaghah. Lalu apa itu ilmu mantik? Nah, ilmu mantik dilihat dari aspek bahasa memang asalnya dari kata berbicara, tapi yang dimaksud yang dimaksud dengan ilmu mantik ini bukan bagaimana kita berbicara, sebab ilmu berbicara bahasanya ada di ilmu balaghah. Ilmu mantik lebih tepatnya dimaknai dengan ilmu logika. Nah, mengapa ilmu mantik ini dimaknai ilmu logika? Karena pada akhirnya logika atau cara pikir kita atau berpikir kita itu tidak lepas dari tuturan, tidak lepas dari pembicaraan, atau lebih tepatnya tidak lepas dari bahasa. Sarana media berpikir kita tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa. Maka ketika kita ingin mengukur misalnya kedalaman, kecerdasan, kebaikan
pikiran seseorang, baik benarnya, bagus tidaknya, atau akurat tidaknya pemikiran seseorang, maka hal itu tidak bisa dilepaskan dari bahasa atau tuturan atau pembicaraan, baik itu lisan ataupun tulisan yang digunakan oleh seseorang. Misal kalau kita ingin mengukur misalnya apakah orang ini cerdas atau tidak, kita bisa melihat dari ucapan atau omongan yang dia sampaikan. Kalau kita ingin mengukur misalnya hebat atau tidaknya seorang ilmuwan misalnya, maka kita bisa melihat dari tulisan yang dia tulis. Apakah terbit di jurnal, apakah ada kitab yang sudah dia tulis atau tidak, atau adakah ceramah yang dia sampaikan. Itulah kenapa ya, ilmu mantik dimaknai ilmu logika, atau ilmu logika bahasa Arabnya ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik atau ilmu logika atau pemikiran seseorang itu tidak lepas dari bahasa. Kita bisa mengukur baik tidaknya pikiran seseorang tidak lain melalui omongan, ucapan yang dia sampaikan, baik itu melalui tulisan ataupun lisan. Nah, itu secara bahasa. Jadi ilmu mantik walaupun akar kata atau dasar katanya bermakna berbicara, tapi maksudnya dari ilmu mantik ini bukan ilmu tentang berbicara atau ilmu tentang berbahasa, tapi ilmu tentang logika, baik tidaknya tepat, tidaknya akurat, tidaknya pemikiran seseorang, yang hal ini hanya bisa diukur dari bahasa, dari ucapan, dari tuturan atau tulisan yang digunakan oleh seseorang itu. Itu mantik secara bahasa. Lalu apa ilmu mantik secara istilah? Nah, mari kita buka bukunya. Untuk yang sudah memiliki, alhamdulillah. Untuk yang belum memiliki, maka bisa mungkin disimak saja terlebih dahulu sampai nanti bisa dicari bukunya. Apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik menurut istilah adalah ibarah. Ilmu mantik itu adalah ibarah. Ibarah itu ibarat atau sebutan. Ibarat atau sebutan. Jadi seperti ilmu-ilmu yang lainnya, nama itu ya sekadar sebutan saja. Misalnya kita mempelajari ilmu fisika. Apa itu ilmu fisika? Ilmu fisika adalah nama. Isinya apa? Ya, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan fisik. Atau misalnya ilmu biologi. Biologi itu sekadar nama, sebab isinya adalah hal-hal, segala hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Maka dalam bahasa Arab seringkali disebut ilmu hayat. Atau kita misalnya membahas atau menyebut suatu ilmu matematika. Apa isinya? Ya, isinya adalah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang terkait dengan hitungan, bilangan, dan lain-lain yang terkait dengan hal itu. Matematika adalah nama atau ibarah atau sebutan. Sebutan untuk apa? Nah, kalau kita kembali ke ilmu mantik, apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik itu adalah sebutan. Sebutan untuk apa? Ibaratun an qawaid. Sebutan untuk kaidah-kaidah atau aturan-aturan. Aturan tentang apa? Aturan yastarshidu bihal insan. Mantik adalah sebutan untuk kaidah-kaidah yang dijadikan petunjuk oleh manusia. Jadi ilmu mantik itu isinya adalah aturan-aturan, kaidah-kaidah atau hukum-hukum. Kalau di dalam ilmu fisika misalnya kita bisa menyebut ada hukum Pythagoras, hukum Newton, dan lain-lain. Nah, itu kan nama teori atau nama hukumnya, nama kaidahnya. Nama umum untuk teori-teori itu disebut ilmu mantik, ilmu fisika. Nah, ilmu mantik pun demikian. Isinya apa? Isinya adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang digunakan manusia. Digunakan dalam hal apa? Fi tafkiri. Sebutan untuk kaidah-kaidah yang digunakan oleh manusia fi tafkiri dalam proses berpikirnya. Jadi kaidah-kaidahnya terkait dengan
proses berpikir atau alur berpikir atau cara berpikir. Jadi ilmu mantik itu sebutan untuk kaidah-kaidah, aturan-aturan, tata cara berpikir yang digunakan sebagai petunjuk oleh manusia dalam cara berpikirnya. Liya mana minaz zalali. Tujuannya liya mana minaz zalali, agar aman dari ketergelinciran. Jadi ilmu mantik ini dipelajari agar apa? Agar aman seseorang atau cara berpikir seseorang dari ketergelinciran. Sehingga wa taslima maklumatuhu, sehingga selamat maklumatuhu pengetahuannya, ilmunya minal khoto'i. Inilah definisi ilmu mantik. Ibaratun an qawaida yastarsyidu bihal insanu fi tafkirihi liya'mana minaz zalali wa taslima ma'lumatuhu minal khoto'i. Ilmu mantik adalah sebutan untuk kaidah-kaidah, aturan-aturan yang dijadikan petunjuk oleh manusia agar aman cara berpikirnya itu dari ketergelinciran, aman proses berpikirnya itu dari kekeliruan, wa taslima ma'lumatuhu minal khoto'i, sehingga pengetahuannya selamat dari kesalahan. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan untuk apa sih belajar ilmu mantik, maka dari definisi ini bisa sedikit kita jawab bahwa ilmu mantik adalah ilmu yang kita pelajari yang isinya kaidah-kaidah berpikir, tata cara berpikir yang baik dan benar, sehingga berpikir kita ini tidak salah, tidak keliru, dan akhirnya ilmunya menjadi selamat. Ilmunya adalah ilmu yang benar. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena kalau pengetahuan kita salah, maka nanti prakteknya juga akan salah. Kalau cara berpikirnya salah, maka kesimpulannya akan salah, maka nanti dalam pengamalan pun akan salah. Inilah pentingnya melatih logika kita, melatih cara berpikir kita, salah satunya melalui ilmu mantik. Sehingga nanti ketika dalam proses berpikir kita, kita menerima ilmu menjadi tidak salah karena alur berpikir kita benar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan akhirat lah. Kalau salah ilmu, maka nanti akan salah praktek, salah amal. Kalau salah amal, akibatnya nanti tentu di akhirat menjadi beban yang akan memberatkan kita. Jadi ilmu logika, ilmu mantik ini sangat penting. Memang ada di kalangan para ulama yang memperbincangkan tentang apakah penting atau perlu tidak ilmu mantik ini dipelajari. Ada di antara para ulama yang akhirnya mengharamkan ilmu mantik, ilmu logika, karena dilihat dari sejarahnya berasal dari Yunani. Tapi dari hasil perdebatan itu ada juga ulama yang lain yang menganggap ilmu mantik ini sesuatu yang sangat penting juga. Nah, perdebatan ini terjadi sebetulnya pada aspek konten, pada aspek konten isi ilmu mantik itu sendiri. Nah, pada akhirnya singkatnya saja kesimpulannya, pengharaman itu terjadi ketika kita menelan bulat-bulat hasil berpikir filosof Yunani. Sedangkan kalau dilihat dari kaidah-kaidah berpikirnya, sebetulnya itu tidak masalah. Bahkan ada ulama yang menganggap belajar mantik itu adalah ilmu yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan sunnah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kita diperintah untuk berpikir. Allah seringkali menyindir kita, afala tatafakkarun, afala ta'qilun.
La yastawil a'ma wal basir, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Intinya Allah menghendaki kita menjadi orang yang berilmu, berpikir, menjadi orang yang berakal. Maka tidak lain caranya adalah dengan melatih pikiran kita dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dan itu yang dipelajari dalam ilmu mantik, sehingga sebagian ulama menyebutkan mempelajari ilmu mantik ini adalah sesuatu yang penting dan bahkan sunnah. Maka secara singkatnya seperti tadi disampaikan, pada akhirnya belajar ilmu mantik ini bisa dikatakan sangat penting, sangat perlu. Adapun yang mengharapkan ini tidak terkait dengan konten alur atau cara berpikirnya, tapi lebih kepada kalau kita menganggap hasil pemikiran filosof Yunani itu patut ditiru, misalnya tentang keabadian alam, padahal kan dalam Islam yang abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Maka ketika kita mempercayai hasil berpikir filosof Yunani yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itulah sebetulnya yang haram dari ilmu logika. Adapun mempelajari ilmu mantik, ilmu logika dari aspek melatih berpikirnya, dan dengan serta-merta nanti kita menjadi orang yang kritis terhadap pemikiran para filosof Yunani itu, dan kita juga mengikuti alur berpikir yang benar sehingga memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang benar, maka hal ini tentu tidak masalah. Selanjutnya, apa manfaat dari mempelajari ilmu mantik? Dalam buku Al-Ustadz Aceng Zakaria ini disebutkan fawaidu. Di antara faidah-faidah manfaat ilmu mantik adalah yang pertama, tarbiyatul quwal aqliyah, melatih, membina, mengembangkan kekuatan akal. Wa tanmiyatuha bitamarrun, dan terus mengembangkan dan terus melatih bitamarrun dengan latihan-latihan, wa muzawalatil bahsi, dan dengan pembahasan yang terus-menerus, fi turuqit tafkir, dalam hal turuqit tafkir, metode-metode atau cara-cara berpikir. Jadi manfaat ilmu mantik yang pertama adalah tarbiyatul quwal aqliyah, melatih, mendidik kekuatan akal dengan cara mengembangkannya dengan latihan-latihan dan pembahasan yang terus-menerus dalam hal metode-metode atau cara-cara berpikir. Kemudian yang kedua, mempelajari ilmu mantik manfaatnya adalah wad'ul asya'i fi mawadhiha wa ada'ul a'mali fi awqatiha, menempatkan sesuatu fi mawadhiha, pada tempatnya, wa ada'ul a'mali fi awqatiha, dan mengamalkan suatu perbuatan fi awqatiha, pada waktunya. Jadi di antara ciri orang yang berpikir adalah orang yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, mengamalkan suatu amal pada waktunya. Ciri orang yang berpikir adalah orang yang selalu memperhatikan waktu dan orang yang selalu memaksimalkan amalnya pada saat yang tepat, pada momentum yang benar. Falaisa minal mantik, maka tidak termasuk orang yang berpikir, maka tidak termasuk mantik taklifu insanin bima la yutiqu, ketika membebani orang lain, membebani manusia dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ini namanya zalim, dan zalim itu ya perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Sebab Islam salah satu ajaran utamanya adalah keadilan. Dan keadilan ini hanya bisa diraih, sikap adil ini hanya bisa diraih ketika kita menjadi orang yang berpikir. Maka tidak termasuk orang yang berpikir, tidak termasuk orang yang mengetahui ilmu mantik ketika dia membebani orang lain dengan beban yang sangat berat, atau ketika kita menunda-nunda amal yang harusnya dilakukan hari ini kemudian ditunda esok hari atau kapanpun.
Wala irja'u amalil yaumi ilal ghad. Tidak termasuk orang yang berpikir, orang yang suka menunda-nunda amal hari ini dilakukan esok hari atau di waktu-waktu yang lain. Orang yang berpikir adalah orang yang adil. Dalam Al-Quran, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, sebab adil itu dekat dengan ketakwaan. Maka melatih akal kita berarti melatih kita menjadi orang yang adil, yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mengamalkan suatu amal pada waktunya. Manfaat ilmu mantik yang ketiga adalah tamyizul afkaris shaibah anil khati'ah, mampu membedakan pemikiran yang benar dari pemikiran yang salah. Jadi nanti kita akan menjadi orang yang kritis terhadap pemikiran-pemikiran siapapun. Tentu di sini nanti dibatasi dalam hal Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah Allah tegaskan la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Maka ilmu mantik atau objek yang dipelajari oleh ilmu mantik tidak termasuk di dalamnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah, tentu yang dimaksud As-Sunnah adalah kalau sudah jelas Sunnah itu bersumber dari hadis yang sahih. Tapi pemikiran seseorang tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini patut dikritisi. Dan ini yang terjadi dan berkembang dari zaman dahulu sampai sekarang di kalangan para ulama Islam, sehingga mampu menginspirasi orang-orang barat di zaman dahulu. Jadi dari mengembangkan ilmu mantik inilah di masa Daulah Abbasiyah, bahkan sejak Daulah Umayyah, ilmu mantik ini diambil dari Yunani, kemudian dilakukan penerjemahan terhadap karya-karya pemikiran-pemikiran Yunani, kemudian dalam bahasa tanda kutip diislamkan. Hal-hal yang terkait atau hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dimasukkan dalam ilmu mantik, sedangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah oleh para ulama disingkirkan. Bahkan ilmu mantik ini tidak dalam tanda kutip sama dengan ilmu logika sebetulnya. Ilmu mantik karangan para ulama Islam ini berbeda. Contoh saja, misalnya di dalam ilmu logika itu tidak ada pembahasan tentang lafaz, tidak ada pembahasan tentang lafaz murakkab dan lain-lain. Langsung saja ke cara berpikir. Tapi dalam ilmu mantik para ulama menambahkan, di antaranya misalnya pembahasan tentang lafaz, pembagian lafaz, kemudian lafaz itu ada yang mufrad, murakkab dan lain-lain. Nah, di dalam ilmu logika yang menginduk kepada filsafat Yunani, pembahasan ini tidak ada, tapi di dalam ilmu mantik ada. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu logika yang berasal dari Yunani ini di dalam ilmu mantik tidak hanya diterima apa adanya, tapi lebih dari itu diterjemahkan, dikritisi, dihilangkan, ditambahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam, yaitu negasi dan afirmasi. Dalam Islam kita diajarkan la ilaha illallah. La ilaha, kita menegasikan semua ilah illallah. Kemudian kita mengafirmasi, menegaskan adanya Allah. Nah, hal ini diturunkan oleh para ulama kepada ilmu-ilmu. Jadi dalam ilmu apapun, la ilaha illallah, hal-hal yang bertentangan dengan Islam itu dinegasikan, dihilangkan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada ilmu illallah, kecuali yang dari Allah, kecuali yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, baik itu dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Maka kembali lagi kepada manfaat ilmu mantik. Dengan mempelajari ilmu mantik kita bisa membedakan mana pemikiran yang benar, mana pemikiran yang salah, mana yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mana yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa hadhihi hiyal faidatul asasiyatu minhu.
dan inilah manfaat dasar, manfaat utama dari ilmu mantik. Wa ruwiya 'anil Ghazali, bahkan diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali, min anna man la ma'rifata lahu bil mantiqi la yusiqu bi ilmihi. Jadi ada kata mutiara dari Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan anna man la ma'rifata lahu bil mantiqi la yusiqu bi ilmihi. Orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu mantik, la yusiqu bi ilmihi, maka ilmunya tidak dapat dipercaya. Inilah sedikit pengantar ilmu mantik, bahasan pertama dari ilmu mantik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas tentang ilmu mantik ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Silahkan kalau ada kritikan atau ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Dan kalau Anda yang masih belum memiliki bukunya, ini jilidnya Ilmu Mantik karangan Al-Ustaz Kyai Haji Aceng Zakaria, ulama Persatuan Islam dari Garut. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang seluk-beluk ilmu mantik ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.